Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Pada seri pembelajaran ke-9 ini, kita akan melanjutkan dari seri sebelumnya teman-teman. Kalau seri sebelumnya kita mereplace untuk icon dan splash screen-nya, kali ini kita akan generate page sendiri teman-teman. Kita akan membuat sebuah halaman baru yang akan kita jadikan sebagai splash screen. Baiklah teman-teman, silahkan disiapkan dulu sebuah file dengan ukuran 2732 pixel dikali 2732 pixel. Dan silahkan simpan file tersebut di dalam path directory yang telah kalian lihat. Ya, kalian masuk ke src, lalu ke assets. Di sini saya tidak membuat folder lagi, langsung saya simpan di dalam folder assets. Baiklah teman-teman, yuk mari kita belajar bersama bagaimana cara generate sebuah page dan kita jadikan splash screen. Setelah kalian menyiapkan gambar, langkah selanjutnya kita akan generate untuk sebuah page. Kita kasih nama misalnya welcome teman-teman. Bebas namanya, tidak harus sama. Baiklah, kita enter, kita generate dulu. Oke, langkah kedua kalian sudah selesai ya. Sudah berhasil generate sebuah page bernama welcome. Nah, sekarang di sini kita akan buka sebuah file di dalam folder application. Di sini ada sebuah file bernama TypeScript ya, app untuk komponen TypeScript-nya. Nah, di sini kita akan buat dulu untuk routing-nya teman-teman. Jadi di baris ketujuh ini kita akan import sebuah routing dari untuk Angular ya, untuk Angular-nya router. Dari Angular router. Setelah itu kita akan daftarkan di sini ya, setelah baris 18 untuk status bar-nya kita buat dia private, berarti hanya bisa diakses di app komponen ya. Kita kasih nama propertinya adalah router dan kita panggil router. Lalu di baris ke-27 di sini teman-teman, kita panggil properti router. Lalu kita panggil sebuah fungsi yang berfungsi untuk direct ya. Direct ke sebuah routing ya, sebuah URL bernama welcome yang telah dibuat seperti itu. Jadi di routing kita punya welcome di baris 15. Seperti itu, ini langkah ketiga ya. Jadi langkah pertama siapkan gambar, langkah kedua kita generate page bernama welcome, kemudian langkah ketiganya kita buat dulu dia di redirect ke welcome teman-teman. Seperti itu. Ini kita close dulu, lalu kita akan buka sebuah file ya, welcome page TypeScript. Kita klik 2 kali, lalu kita buka HTML-nya, lalu kita buka SCSS-nya. Kita akan fokus di TypeScript-nya dulu teman-teman. Oke, di baris kedua nanti kita akan tuliskan. Kalian silahkan tulis dulu, saya tunggu. Lanjut teman-teman, kita enter dulu ya. Di baris kedua, kita akan import untuk router. Kita akan import dari Angular router. Setelah itu kita akan buat di init di sini teman-teman. Kita akan buat set timeout. Di sini kita kasih misalnya waktunya berapa ya? 5000 deh. Artinya 5 detik. Lalu kita this propertinya router. Kita direct ya, kita navigate this router. Oke, routernya kita daftarkan dulu di construct ya, di constructor di sini.
karena tadi tidak terpanggil metodenya. Kita buat dulu private router. Oke, jika sudah, kita panggil dulu. Kita navigate by URL. Kemana? Ke home. Jadi ini hanya singgah sementara 5 detik. Setelah itu akan ke home. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalian lihat di sini. Ini saya ganti misalnya 3 detik. Kita lihat ya, outputnya di sini 1, 2, 3 akan ke home. Oke. Tidak terlalu terasa karena belum kita custom. Nah, sekarang saya akan fokus di welcome page. Oke, ini headernya kita hapus saja. Saya tidak butuh. Nah, di sini kita akan membuat sebuah div ya. Kita akan buat dia center untuk vertically dan horizontally seperti ini, dan kita akan buat spinner teman-teman, loading ya. Jadi ion spinner seperti ini teman-teman. Oke, kita kasih name-nya, kita akan kasih warna ini, crescent seperti itu, warna ini ya. Lanjut, kita akan ke SCSS-nya. Nah, di sini di ion content kita punya tag ion content. Kita akan masuk ke background ya. Di sini saya akan buat URL. URL-nya kita akan keluar dulu ya. Kita akan ke asset, lalu ke splash screen, lalu kita akan set up dia no repeat ya. No repeat, dan kita akan buat dia center, dan background size-nya adalah cover teman-teman. Oke, nice. Lalu tugas kita adalah membuat si time loading tersebut, loadingnya itu berada di center secara vertikal dan horizontal. Nah, sekarang kita buat class-nya center, vertically, horizontally. Di sini kita akan buat dia positionnya fix dulu teman-teman. Setelah itu topnya kita akan buat 50% agar ke bawah, dan leftnya 50% agar di tengah ke kiri. Lalu kita setelah buat position top left, kita akan benar-benar buat dia di tengah dengan transform. Kita akan transform, kita akan translate. Pertama kita akan buat minus 50%, lalu parameter keduanya minus 50%. Oke, nice. Setelah itu kita akan perbesar spinnernya teman-teman. Ion spinner, pertama kita buat width-nya itu misalnya 50 pixel ya. Lalu kita akan buat height-nya juga 50 pixel, dan warnanya tentu warna putih agar terlihat. Nah, ini dia warna putih. Kalau sekiranya menurut kalian kurang nih, nggak apa-apa, ambil aja 70 pixel, jangan ragu teman-teman. Nah, jadi lebih besar ya, seperti itu. Kalau menurut kalian masih kurang, ya udah 75 ya. Kita akan buat UI-nya sedikit lebih besar time loading-nya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan custom sedikit waktunya di sisi sini teman-teman. Seandainya ini mau 4 detik ya, atau 5 detik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, pindah ke home. Baiklah teman-teman, sampai di sini kalian belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah splash screen dengan mengenerate sebuah halaman, yang halaman tersebut kita jadikan routing pertama dan memiliki timeout, lalu didirect dengan navigate by URL ke home. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, berikan komentar yang positif. Sampai jumpa di seri pembelajaran berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye.